Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Tifal Sugriana dari semester 6 kelas Teknologi Benih 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha pembibitan sayuran yang saya lakukan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan ada 8 komponen mengenai usaha pembibitan sayuran saya. Yang pertama yaitu profil produk dan profil kewirausahaan lembaga. Yang kedua, legalitas kewirausahaan. Yang ketiga, analisa risiko usaha. Yang keempat, Google profil bisnis. Yang kelima, perencanaan pemasaran. Yang keenam, e-bisnis. Yang ketujuh, rencana bisnis. Yang kedelapan, strategi kewirausahaan. Baik, yang pertama yaitu profil produk dan profil kewirausahaan lembaga. Pada profil produk agribisnis saya adalah bibit sayuran berbagai macam komoditas. Bibit sayuran yang dijual adalah bibit sayuran siap tanam dengan umur kisaran 3-4 minggu yang ditempatkan ke dalam polybag berukuran 2x2 cm yang diisi dengan media tanam yang terdiri dari campuran arang sekam dan pupuk. Produk bibit sayuran yang saya jual dengan harga yang bervariasi, sekitar 200-300 rupiah per produk, sesuai dengan komoditas dan harga pasar yang ada. Selain eceran, kami juga menjual bibit sayuran secara grosir atau per krat bambu yang berisi sekitar 400 bibit sayuran dengan harga jual mulai dari 65.000. Selanjutnya, profil kewirausahaan lembaga. Nama produk atau merek produk agribisnis saya adalah Rumah Bibit Kita. Untuk kelembagaan di Rumah Bibit Kita, sampai saat ini belum ada kelembagaan resmi yang terbentuk, mengingat usaha ini masih baru saja dirintis. Jadi belum terdapat organisasi dengan banyak SDM yang terlibat. Sehingga untuk posisi pemilik, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian-bagian lain masih dipegang oleh 2 orang. Yang sama, yaitu saya dan teman saya sebagai perintis usaha ini. Selanjutnya yang kedua adalah legalitas kewirausahaan. Yuridis atau legalitas kewirausahaan yang ada pada usaha Rumah Bibit Kita sampai saat ini belum ada yang resmi terdaftar. Namun untuk kedepannya kami akan melengkapi usaha kami dengan beberapa legalitas kewirausahaan, antara lain yang pertama adalah merek, yang kedua lisensi, yang ketiga izin usaha, dan yang keempat adalah kelembagaan usaha. Selanjutnya yang ketiga adalah analisa resiko usaha. Resiko usaha pada Rumah Bibit Kita terdapat 6, yaitu pertama kualitas bibit, yang kedua kondisi cuaca, yang ketiga hama dan penyakit, yang keempat tenaga kerja, kelima teknologi, dan yang terakhir pemasaran. Resiko-resiko usaha ini terkelompok ke dalam 2 bagian, yaitu resiko usaha rendah dan resiko usaha sedang. Kualitas bibit, tenaga kerja, dan hama penyakit termasuk ke dalam kualitas rendah. Sedangkan kondisi cuaca, teknologi, dan pemasaran merupakan resiko usaha dengan skala sedang. Resiko-resiko usaha ini dapat kita tanggulangi dengan beberapa cara. Misalnya, dalam kualitas bibit, kita harus melakukan perawatan yang baik sehingga kualitas bibit tetap terjaga. Untuk kondisi cuaca yang berubah-ubah bisa kita antisipasi dengan menambahkan plastik UV dalam rumah pembibitan kita. Yang ketiga adalah hama dan penyakit, dapat dicegah dengan menggunakan pestisida. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan masih sederhana, bisa diantisipasi dengan dibuatnya standar operasional.
Selanjutnya ada tenaga kerja. Untuk mengantisipasinya, kita dapat melakukan pemberian pelatihan untuk tenaga kerja yang mungkin nantinya akan kita rekrut. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran dilakukan secara online dan offline, sehingga hal tersebut dapat memperluas jangkauan pasar kami. Selanjutnya yang keempat adalah Google Profile Business. Di sini kami sudah mendaftarkan bisnis kami ke dalam Google Maps, yaitu bisa dicari dengan kata kunci Rumah Bibit Kita Bantul. Pendaftaran Rumah Bibit Kita Bantul pada Google Maps adalah salah satu cara untuk mempermudah calon pelanggan yang akan membeli produk bibit sayuran di rumah bibit kita. Yang kelima adalah perencanaan pemasaran. Tren permintaan pasar untuk produk rumah bibit kita terus meningkat dari tahun ke tahun, mengingat sayuran adalah salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Sudah pasti akan berdampak kepada permintaan bibit yang terus meningkat. Bentuk kepemilikan usaha ini adalah usaha kelompok yang terdiri dari 2 orang sebagai pendiri usaha. Usaha ini dilakukan dengan menggunakan modal sendiri. Dari analisis segmentasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa target pasar yang dibidik adalah kelompok konsumen yang sangat beragam dari berbagai kalangan, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak muda. Selain itu juga terdapat pelaku budidaya kecil hingga menengah dengan kebutuhan sehari-hari atau dijual kembali yang sensitif terhadap harga dan kualitas. Dalam prosesnya masih terdapat masalah dan kesempatan, namun bisa kami atasi dengan solusi-solusi yang telah kami rancang sebelumnya. Beberapa strategi yang akan kami lakukan dalam rencana kedepannya untuk rumah bibit kita adalah pertama-tama yaitu membuat konten-konten yang menarik seperti tips-tips mengenai bibit sayuran dan lain sebagainya. Hal itu diharapkan dapat menaikkan brand awareness terhadap rumah bibit kita sehingga banyak masyarakat yang akan memfollow sosial media kita sebagai media promosi. Selanjutnya yaitu memberikan tawaran-tawaran yang menarik seperti potongan harga atau bonus jika membeli banyak. Yang ketiga, menjaga kualitas produk yang sangat diperlukan untuk mendukung promosi dari mulut ke mulut. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pelanggan. Dalam membangun usaha tentunya ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin guna mendukung usaha kami. Yang keenam yaitu e-business. Kami memilih untuk menggunakan sosial media dalam mempromosikan usaha kami. Terdapat 2 jenis sosial media yang kami lakukan. Yang pertama adalah Facebook dan yang kedua adalah Instagram. Untuk Instagram tersendiri, kami menargetkan untuk masyarakat kalangan remaja-remaja, anak-anak muda. Sedangkan untuk Facebook, kami menargetkan untuk kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang ketujuh adalah rencana bisnis atau business plan. Dalam business plan terdapat 3 komponen penting yaitu ide bisnis, rencana pemasaran, dan modal. Untuk ide bisnis kami, pada awalnya kami melakukan pengamatan di lingkungan sekitar daerah yang akan dijadikan tempat berwirausaha, di mana di lokasi ini masih banyak yang bekerja sebagai petani dengan lahan persawahan yang luas. Namun di tempat tersebut masih belum ada rumah pembibitan sayuran yang dapat memenuhi kebutuhan petani. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat usaha rumah pembibitan sayuran.
Yang kedua yaitu rencana pemasaran. Pemasaran produk rumah bibit kita direncanakan akan dipromosikan dengan 2 cara, yaitu secara online dan secara offline. Untuk secara online, kami akan memasarkan melalui sosial media, sedangkan untuk offline, kami akan memasarkan di sekitar lokasi rumah produksi kami. Yang ketiga adalah modal. Kami menjalankan usaha ini diawali dengan menggunakan uang tabungan kami sebagai modal awal, yang kemudian dikelola dalam usaha rumah bibit kita. Yang kedelapan adalah strategi kewirausahaan. Kami memilih 3 strategi untuk kewirausahaan rumah bibit kita. Yang pertama adalah pemasaran, yang kedua strategi harga, dan yang ketiga adalah tindakan pelayanan. Pemasaran. Kami melakukan pengoptimalisasian pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform media sosial sebagai sarana pemasaran dan untuk menjangkau jejaring kemitraan dan konsumen. Yang kedua, strategi harga. Dalam strategi pemasaran, kami akan memberikan diskon pada waktu-waktu tertentu atau pada jumlah pembelian tertentu. Juga sehingga semakin banyak pembelian akan mendapatkan potongan harga yang semakin besar pula. Dan yang terakhir adalah tindakan pelayanan. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada usaha rumah bibit kita, baik dari segi kualitas maupun segi pelayanan, kami menerima pengaduan konsumen sebagai bahan evaluasi untuk usaha kami ke depannya. Hal tersebut diharapkan untuk memperbaiki apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam rumah bibit kita untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.